Gini, kita melihat bagaimana kemudian proses perjalanan hidup Kaisang yang selama ini terjadi. Kalau akhirnya ini harus mengurus Danantara, kita rasa-rasanya kok ragu gitu. Kalau Kaisang ini mengurusi berbagai macam kasus gratifikasi jet pribadi agar kemudian hilang, Kaisang ini ahlinya kayaknya. Penjualan pisang yang dilakukan, sekarang apa kabar? Apalagi Danantara yang anggarannya diberikan oleh pemerintah. Hai korban ghosting, apa kabar dengan seluruh mantan-mantan kita, entah mantan kekasih atau mantan pacar? Pasti akan mengganggu pikiran kita kalau ini tidak dilupakan. Terus berputar di kepala itu akhirnya nanti. Dan ini akan menghambat berbagai macam pintu-pintu masa depan yang seharusnya akan dapat terbuka. Dan persoalan mantan ini yang kemudian menghantui dan meresahkan bukan hanya mantan pacar, mantan kekasih, tapi juga ada mantan presiden. Tapi ini presiden di negara lain, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mantan presidennya baik-baik lah ya. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kemudian akhirnya kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mulai terus berjalan. Ada berbagai macam hal-hal baru, salah satunya adalah tentang pembentukan Danantara, di mana akhirnya nanti Danantara ini akan menjadi salah satu tempat investasi sumber daya alam dan aset negara yang kemudian akan disalurkan kepada proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai macam sektor. Sederhananya nanti dalam Danantara ini akan dikelola secara transparan dan akuntabel terkait dengan anggaran-anggaran yang sudah disiapkan oleh negara, sehingga dampak akhirnya adalah tentang pertumbuhan ekonomi dan berbagai macam pertumbuhan-pertumbuhan atau dampak ekonomi bagi negara Indonesia. Akhirnya di sana gitu. Sebenarnya hal ini baik, sehingga berbagai macam proses yang kemudian selama ini kita lihat bagaimana BUMN tidak terlalu baik dalam mengelola aset-aset negara, tidak terlalu memberikan berbagai macam pertumbuhan ekonomi atau dampak ekonomi yang baik bagi negara. Melalui Danantara harapannya pertumbuhan ini akan semakin cepat, berbagai macam dampak ekonomi ini juga akan semakin terasa. Harapannya begitu, asalkan berbagai macam yang kemudian tergabung dalam Danantara ini adalah orang-orang yang profesional. Jadi gak bisa kalau pada akhirnya Danantara ini tidak dikelola secara profesional. Ini agak rumit juga nanti kalau akhirnya malah menjadi satu ladang korupsi baru bagi kolega-kolega yang masuk untuk kepentingan pribadinya. Repot nih gitu kan. Dan ada satu hal yang kemudian telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, tentang orang-orang yang akhirnya nanti akan masuk dan memimpin Danantara ini. Salah satunya yang kemudian biasa ramai dibicarakan adalah tentang Bapak Presiden Joko Widodo. Mantan Presiden ke-7 kita ini memang seringkali diucapkan dan seringkali keluar dari kata-kata Bapak Prabowo Subianto. Seringkali gitu. Dan kita tahu bahwa Bapak Jokowi ini katanya akan menjadi pengawas di Danantara ini. Meskipun pada akhirnya kalimat yang kemudian diucapkan oleh Bapak Presiden Prabowo atau yang kemudian disampaikan oleh staf-staf lainnya, yang menjadi pengawas adalah mantan-mantan presiden, mantan-mantan wakil presiden, agar semuanya ikut mengawasi. Tapi yang nanti punya jabatan paling Jokowi. Kan repot ini gitu kan. Dan kita tahu bagaimana akhirnya ketika akhirnya nanti Jokowi masuk di sana atau berbagai macam perkumpulan mantan presiden dan wakil presiden, ini rasa-rasanya sulit untuk bertemu dan sulit untuk kemudian bersatu. Kita melihat bagaimana dampak politik yang terjadi antara Pak Jokowi dan PDIP atau Ibu Megawati selaku mantan presiden kelima juga. Karena sampai hari ini hubungan ini belum penuh dengan kejelasan dan kepastian kapan akan selesai dan berdamai. Meskipun hal yang bermasalah sebenarnya di Pak Jokowi, karena kalau kita lihat kemarin terbaru ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka, kemudian PDIP memberikan instruksi untuk menunda kehadiran di retreat yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah gitu kan, kepala-kepala daerah ini ditunda dulu kehadirannya. Pak Jokowi berusaha untuk kemudian memecah belah kader-kader PDIP agar mengkhianati apa yang kemudian menjadi instruksi Ibu Megawati selaku ketua umum partai. Ya, dengan satu narasi, ini kan acaranya pemerintah, harusnya kepala-kepala daerah mengikuti karena ini penting. Ini kan satu narasi yang kemudian memang selalu menjadi andalan Jokowi.
kalem-kalem tapi ingin memecah belah. Kan ini tujuannya gitu. Dari berbagai macam proses yang kemudian disampaikan. Nah, ketika akhirnya hari ini kita mendengar kabar bahwa Bapak Jokowi ini akan menjadi Dewan Pengawas ya misalnya di Danantara ini, mungkin ini akan baik juga ketika akhirnya semuanya juga terlibat. Tapi rasa-rasanya akan menjadi sangat tidak mungkin ketika memang mantan-mantan presiden atau wakil-wakil presiden di negara kita bergabung untuk mengawasi secara bersamaan, atau kemudian nanti di sisi lain, di pihak-pihak lain, atau dari jangkauan-jangkauan lain, mungkin itu akan terjadi. Tapi ketika akhirnya nanti harus bersama, ini agak rumit dan cukup sulit. Belum lagi kabar bahwa Kaisang juga akan masuk dan menduduki jabatan strategis. Ini apa kata dunia gitu? Kalau akhirnya Kaisang masuk dan menduduki jabatan posisi strategis di Nantara, apa kata dunia? Gini, kita melihat bagaimana kemudian proses perjalanan hidup Kaisang yang selama ini terjadi. Kalau akhirnya ini harus mengurus Dantara, kita rasa-rasanya kok ragu gitu. Kalau Kaisang ini mengurusi berbagai macam kasus gratifikasi jet pribadi agar kemudian hilang, Kaisang ini ahlinya kayaknya. Tapi kalau untuk mengurusi Danantara, gimana coba? Karena kita melihat bagaimana kemudian dari proses penjualan pisang yang dilakukan, sekarang apa kabar? Apalagi Danantara yang anggarannya diberikan oleh pemerintah, bahkan nilainya ribuan triliun. Repot nih gitu. Kalau pada akhirnya jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bisa diberikan pertanggungjawaban atau tidak bisa melaksanakan berbagai macam persoalan ini secara profesional. Ada semacam kepentingan-kepentingan pribadi yang kemudian dicoba dimasukkan. Meskipun pada akhirnya memang yang bekerja cukup keras adalah staf-staf di bawahnya. Tapi pada akhirnya kalau ini dilakukan dan ini terus terjadi, maka sampai pada satu titik Bapak Prabowo Subianto trust kepercayaannya akan hilang. Setelah akhir-akhir ini Indonesia gelap terus bermunculan dan tidak pernah selesai. Tapi kalau pada akhirnya besok Bapak Presiden kita mengesahkan Danantara ini dan meresmikan, kemudian ternyata memang dalam salah satu struktur itu ada nama Kaisang, maka ini akan menjadi problem baru, hal baru yang selama ini Kaisang sudah hilang dari peradaban. Tapi jangan sampai pada akhirnya Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dibiarkan dengan bisikan-bisikan bahwa ya hal ini tidak akan menjadi persoalan, hal ini tidak akan menjadi masalah. Jangan sampai juga orang yang akhirnya masuk dalam kelompok-kelompok Danantara ini, orang akhirnya masuk dalam Danantara ini adalah tokoh-tokoh yang memecah belah satu sama lain, adalah tokoh-tokoh yang akhirnya memiliki intrik politik dan kepentingan untuk dirinya sendiri. Jangan sampai. Nah, hal ini perlu diperbaiki dan tentu tidak boleh dibiarkan. Jadi semoga pada akhirnya Bapak Presiden kita Prabowo Subianto tidak jatuh kepada lubang atau jebakan Batman yang dibuat oleh Presiden Jokowi, sehingga akhirnya nanti akan meneruskan trust kepercayaan kepada Presiden Prabowo yang pada awalnya tujuan dibentuknya Danantara sudah baik, tapi ketika diisi oleh orang-orang yang salah seperti Kaisang misalnya, maka ini akan menjadi persoalan baru. Akhirnya tujuan, cita-cita yang kemudian kita inginkan, kita harapkan, kita rencanakan sejak awal akan rusak hanya untuk kepentingan-kepentingan dan memuaskan berbagai macam perspektif-perspektif kekuasaan. Jangan sampai. Rasa-rasanya Bapak Presiden Prabowo ini sudahlah, selesailah dengan Jokowi ini. Sudahlah, selesailah dengan masa lalu ini. Sudahlah, selesai dengan mantan-mantan ini. Sudahlah gitu. Hari ini Prabowo sudah menjadi presiden, posisinya sudah selesai, kewenangan dan kebijakan tertingginya sudah ada pada beliau, maka sudah saatnya kita menyelesaikan segala persoalan-persoalan ini secara perlahan. Sehingga dari kejadian-kejadian ini dan peristiwa-peristiwa ini kita punya satu harapan bahwa ke depan Indonesia akan terus menjadi lebih baik. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi bisa sadar diri dan sadar posisi, korban ghosting.